wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Aura Apriani, jurusan akuntansi. Kerajaan Gowatalo di Sulawesi. Nama Raja Gowatalo adalah Sultan Hasanuddin. Nama keluarga Raja Gowatalo, nama ibu dari Raja Sultan Hasanuddin bernama Isabe Lomo Takontu Tumamepoari Patopakang Laikang. Ayahanda beliau bernama Sultan Malikus Said. Istri pertama Sultan Hasanuddin bernama Imami Daeng Sanging. Nama anak Sultan Hasanuddin Karaenggaleso, Sultan Amir Hamzah, dan Sultan Muhammad Ali. Kemajuan Kerajaan Gowatalo. Letak Makassar sangat strategis dalam jalur perdagangan, serta Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Jatuhnya Malaka ke Portugis sehingga para pedagang beralih ke Makassar. Kemunduran Kerajaan Gowatalo. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan dan akhirnya Belanda menguasai kerajaan tersebut. Kerajaan Wajo di Sulawesi. Nama Raja Kerajaan Wajo adalah Laten Ribali yang bergelar Bantara Wajo. Nama keluarga Kerajaan Wajo. Raja Laten Ribali mempunyai 3 orang sepupu, yaitu Laten Ritau, Laten Ripeka, dan Lamat Tareng. Kemajuan Kerajaan Wajo. Luasnya kekuasaan kerajaan dan adanya faktor panen yang sangat baik di kerajaan itu, sehingga kerajaan dapat menerima dan tidak kekurangan lagi akan pangan dan sumber makanan. Kemunduran Kerajaan Wajo. Pada zaman Isa Mangabarani, persekutuan Wajo dengan Bone membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpona Bone. Antara tahun 1950 sampai 1957, pemerintahan tidak berjalan dengan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontakan DITII. Wajo yang dulunya kerajaan kemudian menjadi Onderapdeling, selanjutnya Swaparaja, dan akhirnya menjadi kabupaten. Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Nama Raja Ternate adalah raja pertama Kerajaan Ternate, Sultan marhum atau Gapi Baguna. Nama keluarga Kerajaan Ternate adalah Sultan Zainal Abidin, putra Kolono marhum Gapi Baguna II. Kemajuan Kerajaan Ternate. Wilayah kekuasaan Ternate sangat luas, memiliki 100 kapal kora-kora untuk menjaga keamanan wilayahnya. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektif yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasaan Kerajaan Wajo Lapauke. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah pemerintahan Latadon Pare Puangri Manggalatung. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Data Pamana X Pila Wajo. Yang ketiga, Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan. Yang ketiga, Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mastue Malomo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikahi kegemilangan di Paruh pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan berkuatan militernya. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing atau Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya di sini masih belajar. Terima kasih sudah mendengarkan tentang materi-materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmatiana, kelas 10 TKJ, siswa SMK NMA Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa kerajaan-kerajaan yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara. Baik teman-teman, kerajaan pertama yang akan saya bahas adalah Kerajaan Gowatalo di Sulawesi. Kerajaan Gowatalo atau ada juga yang menulisnya Goa dan Talo adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1605, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini. Pada awalnya, dua kerajaan ini berdiri sendiri, dipimpin masing-masing oleh Daeng Manrabia yang memimpin kerajaan Goa dan Karaeng Matoya memimpin kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, kerajaan Gowatalo dalam keadaan subur dan makmur, mulai dari perdagangan, pelayaran, pertanian, juga angkatan perang yang memadai. Pada masa kejayaan ini, kekuasaan Gowatalo meliputi Ruwu, Wajo, Sopeng, Bone, dan bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat. Sebab runtuhnya kerajaan Gowatalo adalah karena pengkhianatan Raja Arupiaka dari Bone dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. 2. Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektif yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasaan Kerajaan Wajo Lapauke. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan Latadampare Puangri Manggalatung. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Datu Pamana X Pila Wajo. 3. Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan Ternate
atau juga dikenal dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniawati, kelas 10 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo di Sulawesi, dipimpin oleh Raja Sultan Hasanuddin. Keluarga Sultan Hasanuddin, ayahnya bernama Sultan Malik Kusaid, ibunya Isabet Tomo Lakuntu, anak laki-lakinya Karang Galesong, dan salah satu istrinya adalah Ibate Daeng Tomi. Kemajuannya, Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Kemundurannya, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksa oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Oleh karena itu, terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Yang kedua, Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang elektif, didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasa Kerajaan Wajo Lapauke. Masa kejayaannya adalah pada pemerintahan Latadam Pare. Puang Rimagalatung. Masa kemundurannya pada pemerintahan Datuk Pamana X Pilawajo. Yang ketiga, Kerajaan Ternate di Maluku Utara di bawah pemerintahan Sultan Baabullah. Ayahnya bernama Khairul Jamil, ibunya Boki Tanjung, dan anaknya Zainal Abidin. Kemajuannya yang berhasil menghilangkan kekuasaan Portugis di wilayahnya. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu dombakan oleh bangsa asing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Febrianti, kelas 10 TKJ. Yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Nama Raja Sultan Hasanuddin. Ia adalah putra dari I Manuntongi Daeng Matola Karaeng Kiang Sultan Muhammad Said, Raja Gorontalo sebelumnya. Mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Nusa Tenggara Barat, dan seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Penyebab kemundurannya ialah serangan Belanda yang bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Arupalaka. Akibat serangan ini, Kerajaan Gorontalo berakhir. Nomor 2, Kerajaan Wajo. Raja pertama Latenri Bali memiliki gelar Batara Wajo. Ia adalah putra dari Latenriba Lapatiroy. Masa keemasannya pada pemerintahan Latadampare Puangringgalatung. Faktor kemajuan kerajaan ini ialah luasnya kekuasaan dan hasil panen yang sangat baik di kerajaan itu. Penyebab kemundurannya ialah diserang oleh pasukan VOC dan Bone. Akibat penyerangan ini, kota kerajaan Wajo yaitu Talora jatuh. Yang ketiga, Kerajaan Ternate. Nama Raja Sultan Zainal Abidin, mempunyai anak bernama Bayunullah dari Ternate. Kemajuan kerajaan ini pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Penyebab kemundurannya adalah pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat dan sikap sultan yang cenderung manut pada Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammadul Aziz dari kelas 10 TKJ. Mata pelajaran Sejarah Indonesia akan merangkan 3 kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan yang pertama, Kerajaan Gorontalo. Rajanya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dia lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Di tangan beliaulah masa kejayaan Kerajaan Gorontalo dapat terwujud. Sultan Hasanuddin beberapa kali beristri. Adapun istri pertama bernama I Mami Daeng Sangging, putri dari Karaeng Patinggaloang. Memiliki seorang putra namun wafat pada saat masih usia anak.
Istri kedua bernama I Peta Daeng Misali, putri dari Kataeng Banyuanyara dan Sandrobone. Anaknya yang bernama Karaeng Galensong, Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali. Faktor kemajuan Kerajaan Gorontalo, letak Makassar sangat strategis dalam jalur perdagangan serta Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Jatuhnya Malaka ke Portugis sehingga para pedagang beralih ke Makassar dan Kesultanan Makassar memiliki wilayah yang cukup luas. Faktor kemundurannya, Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, dia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan dan akhirnya Belanda menguasai kerajaan tersebut. Raja Kerajaan Wajo yang bernama Latenri Bali. Faktor kemajuan Kerajaan Wajo adalah luasnya kekuasaan kerajaan dan adanya faktor panen yang sangat baik di kerajaan tersebut. Dan faktor kemundurannya, pada zaman Ishak Megabrani, persekutuan Wajo dan Bone membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpana Bone dan terjadinya kemunduran. Kerajaan Ternate, rajanya yang bernama Sultan Zainal Abidin mempunyai istri yang bernama Sultanah Nurjahira. Sultanah Nurjahira permaisuri negeri Terengganu menjadi sultanah sebagai istri Sultan Mijan Zainal Abidin. Faktor kemajuan kerajaan Ternate cepat maju karena berkat hasil rempah-rempahnya, terutama cengkeh. Dan faktor kemundurannya, kerajaan Tidore runtuh dikarenakan kerajaan tersebut berhasil dikuasai oleh Belanda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mebel Bina dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerajaan-kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Goa Talo di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo, atau ada juga yang menulisnya Goa dan Talo, adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1605, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini. Pada awalnya, dua kerajaan ini berdiri sendiri dipimpin masing-masing oleh Daeng Mantratia yang memimpin kerajaan Goa dan Karaeng Matcaya memimpin kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669, kerajaan Goa Talo dalam keadaan subur dan makmur, mulai dari perdagangan, pelayaran, pertanian, juga angkatan perang yang memadai. Pada masa kejayaan ini, kekuasaan Goa Talo meliputi Ruwu, Wajo, Sopeng, Bone, dan Balikan, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat. Sebab runtuhnya kerajaan Goa Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupaka dan Bone dari Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Yang kedua, Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektrik yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasa Kerajaan Wajo Lapauke. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan Lata Dampare, Puangri Magalatang. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Data Pamana X Pila Wajo. Yang ketiga, Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'at Masui Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menempati kegemilangan di paruh pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya.
Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, dan yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Detrisna. Saya dari kelas 10 akuntansi. Saya akan membahas tentang kerajaan. Yang pertama, ada kerajaan Goa Talo di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo, atau ada juga yang menulisnya Goa dan Talo, adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1605, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini. Pada awalnya, dua kerajaan ini berdiri sendiri, dipimpin masing-masing oleh Daeng Maniabia yang memimpin kerajaan Goa dan Karaeng Matoaya memimpin kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, kerajaan Goa Talo dalam keadaan subur dan makmur, mulai dari perdagangan, pelayaran, pertanian, juga angkatan perang yang memadai. Pada masa kejayaan ini, kekuasaan Goa Talo meliputi Ruwu, Majo dan Sopeng, Bone dan Balikan sampai ke Nusa Tenggara Barat. Sebab runtuhnya kejayaan Goa Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupiako dari Bone dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. 2. Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektrik yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini, di Sulawesi Selatan. Penguasa kerajaan Wajo La Pauke. Masa kejayaan kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan La Tadampare Puang Rimagalatung. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Data Pramana X Pilawajo. 3. Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mashiu Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Demak menikmati kegemilangan di paruh pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lisa dari kelas 10 akuntansi. Dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan bercorak Hindu, diantaranya Goa Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Disebut Makassar karena ibu kota dari kerajaan Goa dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum abad ke-16, kerajaan-kerajaan di Sulawesi masih bercorakan Hindu. Barulah ketika adanya dakwah dari Dato Ri Bandang dan Dato Sulaiman, perlahan-lahan kerajaan-kerajaan tersebut mulai memeluk Islam. Setelah bergabung menjadi Goa Talo, Raja Goa Daeng Mandrabia menjadi Raja Goa Talo. Karaeng Matoaya menjadi Perdana Menteri Pati dan bergelar Sultan Abdullah. Dengan posisi strategis tersebut, maka kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Keruntuhan kerajaan, Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Hasanuddin. Karena wilayahnya dikuasai Goa Talo, maka dengan cepat Belanda menyambutnya.
Belanda menyerang dari laut, sedangkan Adolf Palaka menyerang dari darat. Dengan tekanan yang demikian berat, akhirnya Belanda mampu memaksa Gorontalo mendatangi perjanjian Bongaya 1667. 2. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan efektif yang didirikan pada akhir abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu Cinotabi. Selanjutnya dia bertemu dengan putra Arumpone Bone yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan, yaitu kisah Labandra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajonging dan membuka tanah di Cinotabi. Kerajaan sendiri adalah kerajaan yang didirikan oleh Baab Masyur Malamu pada 1257 dan beliau dikenal sebagai pendiri kerajaan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Senari, kelas 10 TKJ. Saya akan membahas tentang kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Goa Talo di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo, atau ada juga yang menulis Goa dan Talo, adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1605, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat ini, pada awalnya, dua kerajaan ini berdiri sendiri, dipimpin masing-masing oleh Daeng Mantratia yang memimpin kerajaan Goa dan Karaeng Matchaya memimpin kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, kerajaan Goa Talo dalam keadaan subur dan makmur, mulai dari perdagangan, pelayaran, pertanian, juga angkatan yang memadai. Sebab runtuhnya kerajaan Goa Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupiaka dari Bune dari Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin yang memaksanya menandatangani perjanjian Bengaya pada tahun 1667. Yang kedua, Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektrik yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasa Kerajaan Wajo L.A. Pauke. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan L.A. Todon Pare Puangsi Magalatung. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Data Pamana Ekas Pila Wajo. Ketiga, Kerajaan Ternate di Maluku Utara. Kesultanan Ternate, atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Boah Mastiui Malomo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikahi kegemilangan di Paruh pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gizi, kelas 10 akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan. Langsung saja yang pertama, satu kerajaan Goa Talo di Sulawesi dipimpin oleh Raja Sultan Hasanuddin. Keluarga Hasanuddin, ayahnya bernama Sultan Malikusyed, ibunya Sabetomo Lakuntu, anak laki-lakinya Karang Jalesong, dan salah satu istrinya Bate Daeng Tomi. Kemajuan salah satunya adalah Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Kemundurannya salah satunya adalah ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksa oleh POC yang telah berkuasa di Ambon. Oleh karena itu, terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan POC. Dua, Kerajaan Wajo di Sulawesi. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan elektif yang didirikan pada abad ke-15 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasa Kerajaan Wajo adalah pada pemerintahan Latadampare Puangri Magalantung. Masa kemundurannya pada pemerintahannya Data Pama X Bilawaja. 3. Kerajaan Ternate di Maluku Utara di bawah pemerintah Sultan Babullah. Ayahnya bernama Karan Jamil, ibunya Bakti Tanjung, dan anaknya Jainal Abidin. Kemajuannya yang berhasil menghilangkan kekuasaan Portugis di wilayahnya. Kemundurannya Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu dombakan oleh bangsa asing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurjana, kelas 10 TKJ. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Wejo, dan Kerajaan Ternate. Yang pertama, Kerajaan Wejo. Nama rajanya Sultan Hasanuddin, atau nama lainnya adalah Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Mutawang, yaitu raja ke-16. Nama ayahnya Imanutungi Daeng Matola Karaing Mukiang Sultan Muhammad Said, yaitu raja yang ke-15. Mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin, kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Nusa Tenggara Barat dan seluruh jalur perdagangan di Indonesia. Timur dapat dikuasainya penyebab kemundurannya serangan Belanda yang bersekutu dengan Raja Bona, yaitu Arupalaka. Akibat serangan ini, Kerajaan Goa Talo berakhir. Yang kedua, Kerajaan Wejo. Raja pertama, yaitu Late Ribali, memiliki gelar Bataro Majo. Nama ayahnya Late Ribal Lapatiroy. Masa keemasan pada pemerintahan Latadapare Puangiringga Kitung, faktor kemajuan luasnya kekuasaan dan hasil panen yang sangat baik di kerajaan itu. Kemundurannya karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi, diserang oleh pasukan gabungan kekalahan kerajaan Goa pada perang juga berdampak pada runtuhnya kerajaan Wajo. Menolak mendatangi perjanjian Bungawa sehingga diserang oleh Bona dan POC. Pasukan oleh jatuhnya ibu kota kerajaan Majo, yaitu Tasora. Yang ketiga yaitu Kerajaan Ternate. Nama raja pertama Sultan Zainul Abidin mempunyai anak bernama Bayanullah dari Ternate. Nama ayahnya yaitu Kolana marhum Gapi Baguna. Kemajuan masa keemasan terjadi pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kemundurnya yaitu karena adanya pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat dan sikap Sultan yang cenderung manut pada Belanda. Sekian dari saya tentang Kerajaan Goa, Kerajaan Wejo, Kerajaan Ternate. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawa Asabila, asal sekolah SMK Negeri 5 Garut, jurusan 10 akuntansi. Di sini saya akan membacakan beberapa kerajaan dengan raja yang pertama kali memeluk Islam, juga beberapa nama keluarga dan
masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Guatalo di Sulawesi. Raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Guatalo adalah Raja Karaeng Matoaya atau dikenal juga dengan nama Sultan Alauddin. Ayahnya bernama Tuni Jalok. Guatalo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Juga kerajaan Guatalo runtuh pada tahun 1667 akibat kekalahannya dari VOC setelah menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Yang kedua, Kerajaan Wajo di Sulawesi. Lasaing Kuru Patau Mula Gejagi Sultan Abdurrahman merupakan raja yang pertama kali memeluk Islam di Kerajaan Wajo. Masa kejayaan Kerajaan Wajo adalah pada masa pemerintahan Laptadam Pare Puang Rimanggalatung, yaitu raja ke-6 pada abad 15, dan masa kemundurannya pada masa pemerintahan Datu Pamana X Pilawajo. Yang ketiga, Kerajaan Ternate di Sumatera Utara. Raja Kolonomarhum merupakan raja pertama di Kerajaan Ternate yang memeluk ajaran agama Islam, yang memiliki putra yang bernama Sultan Jainal Abidin. Di bawah pemerintahan Sultan Baadullah, Ternate mengalami masa kejayaan yaitu pada tahun 1570 yang berhasil menghilangkan kekuasaan Portugis. Kemudian kerajaan tersebut mengalami kemunduran yang disebabkan karena diadu domba oleh bangsa asing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.